Alam semesta kita terus membesar. Ini adalah fakta sains modern yang diakui dunia. Namun, bagaimana jika konsep luar biasa ini sudah tertulis 14 abad yang lalu? Jauh sebelum penemuan teleskop canggih dan teknologi observasi modern. Inilah kisah tentang rahasia kosmologi yang tersembunyi dalam Al-Quran. Mari kita bedah penemuan Edwin Hubble yang ikonik, sang bapak kosmologi modern. Hubble membuktikan bahwa galaksi-galaksi menjauh dari kita dengan kecepatan tinggi. Ia mengamati fenomena pergeseran merah atau redshift pada spektrum cahaya. Semakin jauh galaksi, semakin kuat pergeseran merahnya, menunjukkan kecepatan menjauh. Ini adalah bukti empiris bahwa ruang dan waktu itu sendiri sedang meregang. Kesimpulan, alam semesta bukanlah statis, melainkan dinamis dan terus berekspansi. Penemuan revolusioner ini terjadi pada tahun 1929. Ilmuwan dunia tercengang. Sebelum Hubble, Einstein sendiri mendambahkan konstanta untuk menstabilkan kosmos. Ia kemudian menyebut penolakan ekspansi sebagai kesalahan terbesarnya. Jadi, konsep ekspansi kosmik baru diterima dan dibuktikan pada abad ke-20. Sekarang, kita kembali ke masa 1300 tahun sebelumnya di padang pasir Arab. Sebuah kitab suci diturunkan kepada seorang nabi yang buta huruf. Apakah teks kuno ini menyimpan petunjuk tentang misteri kosmos? Kita telusuri surah Ad-Dariyat 51 ayat 47. Dan langit itu kami bangun dengan kekuasaan kami. Dan sesungguhnya kami benar-benar meluaskannya. Musiun. Kata kunci utamanya adalah lamusi'un. Akar kata ini, wasia, berarti luas, lapang, atau memperluas. Terjemahan harifiah modern, kami adalah yang terus meluaskan. Para ulama tafsir klasik memiliki tantangan besar saat menafsirkan ini. Tanpa konteks ilmiah, meluaskan sering diartikan sebagai kemahaluasan rezeki. Atau meluaskan kekuasaan dan rahmat Allah. Ini tafsir yang logis pada masanya. Makna ganda ayat ini tersembunyi selama berabad-abad, menunggu bukti ilmiah. Hingga Hubble muncul, makna kosmik menjadi tak terhindarkan. Langit, as-sama, merujuk kepada ruang kosmik, sebagaimana tafsir kontemporer. Allah tidak hanya membangunnya, tetapi terus-menerus mempertahankannya dalam ekspansi. Mari kita fokus pada tata bahasa Arab, nahu dan syarf dari ayat ini. Kata musiun adalah isim fa'il, sebuah partisipal aktif. Ini menunjukkan aksi yang berkelanjutan, bukan tindakan yang sudah selesai. Bukan kami telah meluaskan, tapi kami sedang dan akan terus meluaskan. Inilah kesesuaian luar biasa dengan sifat ekspansi yang ditemukan oleh Hubble. Bagaimana Muhammad SAW bisa menyatakan fakta ini tanpa teleskop atau matematika? Ini menegaskan bahwa sumber pengetahuan Al-Quran bersifat ilahi, bukan manusiawi. Bayangkan kesulitan memahami makna ayat ini di abad pertengahan. Saat itu, model geosentris, bumi pusat, masih dominan di seluruh dunia. Konsep langit yang aktif memuai sungguh asing bagi pandangan kosmik mereka. Al-Quran adalah kitab petunjuk abadi, maknanya berkembang seiring sains. Penemuan ilmiah modern hanya mengkonfirmasi kebenaran yang sudah ada. Kata bina'a, kami bangun, pada ayat 47, mengacu pada struktur langit yang kuat. Dibangun dengan ayyidin, yaitu kekuasaan atau kekuatan yang agung. Kekuatan ini yang bertanggung jawab atas proses ekspansi yang tak terbayangkan. Beberapa pihak mencoba menafsirkan musiun hanya sebagai metafora. Namun, konteks ayat ini adalah penciptaan fisik langit dan bumi yang nyata. Ayat-ayat sebelumnya berbicara tentang penciptaan fisik bumi yang dihamparkan. Jelas, ayat 47 adalah tentang dinamika struktur kosmik yang mengelilingi kita. Inilah pesan rahasia kosmik yang menunggu dipecahkan oleh teleskop Hubble. Kini, kita memiliki dua garis waktu yang bertemu dalam harmoni sempurna. Garis waktu, wahyu ilahi pada abad ke-7. Garis waktu 2,
Bukti empiris dan observasi ilmiah pada abad ke-20. Jarak waktu antara keduanya mencapai lebih dari 1.300 tahun. Penemuan Hubble bukan kebetulan, melainkan afirmasi yang ditakdirkan. Bagaimana jika penafsiran kosmik ini hanya kebetulan linguistik? Peluang kebetulan untuk istilah yang sangat spesifik seperti musyun sangatlah kecil. Ada banyak fenomena kosmik. Mengapa hanya ekspansi yang disebutkan? Ekspansi adalah kunci fundamental dari seluruh struktur alam semesta. Ini adalah salah satu bukti paling kuat mukjizat ilmiah dalam Al-Quran. Kitab suci ini memuat informasi yang melampaui kemampuan peradaban saat itu. Ini memperkuat keaslian wahyu dari pencipta alam semesta itu sendiri. Ketika ilmu pengetahuan berkembang, pemahaman dan iman kita semakin kokoh. Kosmologi modern hanya menegaskan apa yang telah lama diucapkan oleh Al-Quran. Sebuah keharmonisan yang menunjukkan betapa sempurnanya penciptaan ini. Renungkanlah kebesaran zat yang mengatur setiap galaksi dan setiap atom. Ekspansi kosmik adalah tanda kekuasaannya yang tak terbatas atas ruang dan waktu. Alam semesta adalah ayat besar yang harus kita baca. Ia membawa kita pada refleksi mendalam tentang keberadaan kita yang fana. Betapa kecilnya kita di tengah keluasan ciptaan Sang Maha Pencipta. Al-Quran bukan sekedar buku sains, tapi buku yang penuh tanda-tanda kebesaran. Tanda-tanda yang mengajak kita untuk merenung, meneliti, dan berpikir. Setiap penemuan ilmiah baru hanyalah membuka lembar-lembar petunjuk Al-Quran. Ini seharusnya meningkatkan rasa takjub dan syukur kita kepada Allah. Jangan pernah takut pada sains, ia adalah penjelajah ciptaannya. Teruslah mencari ilmu, baik dari teleskop Hubble maupun dari Kitabullah. Harmonisasi ini adalah undangan untuk memperkuat keimanan kita hari ini. Setiap galaksi yang menjauh adalah bukti nyata dari janji 14 abad lalu. Pikirkan tentang presisi luar biasa yang diungkapkan oleh sebuah kitab suci. Al-Quran adalah peta kosmik kita yang melampaui batas waktu. Mari kita tingkatkan tadabbur, perenungan, kita terhadap setiap ayat ilahi. Sebab di dalamnya tersimpan kunci rahasia alam semesta yang luas. Setiap hari adalah kesempatan untuk menyaksikan keajaiban ciptaannya. Dialah Al-Khaliq, Sang Pencipta, dan Al-Musyun, Sang Peluas. Sebuah keajaiban linguistik dan sains yang tak terbantahkan. Alam semesta terus memuai, dan bukti kebenaran terus terungkap. Tidakkah ini cukup untuk meyakinkan hati yang paling ragu sekalipun? Perjalanan kita dalam memahami Al-Quran baru saja dimulai. Terus gali lebih dalam rahasia-rahasia yang menanti untuk ditemukan. Setiap atom, setiap galaksi, bersaksi atas kemahakuasaan Allah. Pelajarilah sains, pelajarilah wahyu. Keduanya adalah satu kesatuan. Semoga kita termasuk orang-orang yang senantiasa mengambil pelajaran dari tanda-tandanya. Pikirkan sekali lagi, langit dibangun dan terus diluaskan. Ini bukan ramalan, ini adalah pernyataan tentang realitas kosmik. Mari kita terus sebarkan keindahan dan keajaiban kosmos ini. Ajari anak-anak kita untuk melihat kebesaran Allah di mana-mana. Dari sehelai daun hingga batas alam semesta yang terus memuai. Kebenaran ini abadi dan bukti terus berdatangan. Allahu Akbar. Klik suka dan bagikan jika Anda takjub dengan harmoni sains dan wahyu ini. Tuliskan pendapat Anda.